Disinilah kita paham, Masya Allah, ternyata orang kenapa butuh hidayah? Karena banyak di antara kehidupan kita, ternyata kita itu meyakini sesuatu, kita yakin bahwasanya itu benar, tetapi belum tentu itu benar. Makanya sampai Nabi saja berdoa apa? Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Sampai Nabi yang sudah turun kepadanya wahyu, itu Rasul, turun kepadanya wahyu, malaikat Jibril menjaganya. Perhatikan salah satu doa, karena doa itu cerminan jiwa. Rasulullah berkata apa? Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya, supaya kami punya kekuatan untuk menjauhinya. Apalagi ini zaman fitnah, ikhwan. Kita tidak pernah ngerti loh, mana yang terkadang kemudian kita yakini bisa jadi itu salah, dan apa yang kita sering pandang salah tapi bisa jadi itu benar. Namanya zaman fitnah, gelap. Antum kalau bisa bayangkan gelap, antum berada di rumah jam 9 malam, tiba-tiba PLN mati, antum mau ke kamar mandi, susah payah antum grekel-grekel itu. Padahal ketika hidup lampunya, antum ke kamar mandi tidak sampai setengah menit. Coba kalau PLN mati, antum meraba-raba baru sampai ke kamar mandi. Nabi mengibaratkan zaman yang hari ini kita tinggal, 2016, itu bukan zaman 2016, tapi ini zaman fitnah. Makanya kita minta terus kepada hidayah, kita khawatir jangan-jangan apa yang kita yakini belum tentu itu benar. Sampai betul-betul Allah menunjukkan kepada kita jalan yang hak. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita berikhtiar untuk mencari ilmu, adalah ikhtiar yang tidak pernah selesai. Orang mukmin itu orang yang tidak pernah kenyang terhadap kebaikan yang dia dapatkan sampai dia berada di surga. Sampai Nabi berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Rasul sampai berkata orang mukmin itu sifatnya mereka la yashba', tidak pernah kenyang, min khairin, dari setiap kebaikan, yasma'uhu, yang dia dengarkan dan dia dapatkan, hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai kemudian dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, terakhirnya itu adalah surga. Proses ikhtiar untuk mencari yang benar itu tidak boleh berhenti. Jangan ta'asub, jangan taklid buta, ikhwan. Itu musibah dalam kehidupan ilmu. Umar minta, saya wanti-wanti sama diri antum sendiri, jangan pernah taklid, jangan pernah kemudian kita ta'asub. Tidak akan sampai ilmu yang benar kalau kita ini taklid dan ta'asub. Tidaklah orang Yahudi menolak dakwahnya Rasul karena taklid dan ta'asubnya mereka kepada kaum mereka dan kabilah mereka. Terus cari. Kita sudah yakin, alhamdulillah, pegang terus, sembari kemudian kita minta hidayah kepada Allah. Kalaupun masih ada yang salah, semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Masya Allah, tipe orang yang tadi meminta kuburan, lalu dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia minta itu benar, ketika dia mengambil dalil yang salah, itu tidak satu dua, itu banyak, ikhwan. Orang yang kemudian terjelat kepada riba, apakah semuanya kemudian dia itu meyakini itu haram? Enggak. Kadang-kadang dia mendapatkan syubhat dari fulan dan fulan yang mengatakan itu bukan riba, dia ambil dan dia yakin itu bukan riba. Berapa banyak orang yang menerima suap, lalu kemudian ketika dia sudah ngerti ilmunya itu suap, tapi kemudian ada orang yang bilang itu bukan suap, itu hadiah. Akhirnya kemudian dimasukkan di kantong. Karena apa? Masya Allah, meyakini jalan kebenaran itu susah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang semoga Allah merahmati ilmunya beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Imam Ibnu Qayyim menerangkan, sesungguhnya semua orang itu butuh hidayah karena sifat mereka yang keempat, kadang-kadang mereka itu meyakini sesuatu padahal itu salah.